Anda kembali menyaksikan podcast Ruang Miku bersama Miku Novita. Dalam podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku masih tetap bersama dengan Bung Tobi Patiasina. Nah, tadi kita sudah membahas nih sepak terjang menjadi seorang petinju, terus menjadi ketua umum KBTI. Nah, langsung saja topik menarik yang kita bahas. Apa kabar tinju di Maluku, baik-baik saja? Bagaimana menurut Kalau saya melihat bahwa tinju di Maluku ini ya mati suri. Oh. Kenapa saya bilang mati suri? Karena ya saya turun juga ke lapangan bahwa kenapa petinju-petinju yang ada di Maluku ini mereka tidak betah di sini. Mereka malah keluar ke daerah-daerah lain, malah jadi petinju-petinju yang luar biasa. Nah, kenapa di sini nggak bisa? Yang pertama ya kan, mungkin ya ini pendapat saya, mungkin dari segi fasilitas nggak ada. Yes. Yang kedua perhatian dari pemerintah mungkin separuh hati kah atau apa kan saya nggak tahu. Tapi yang pasti ya anggaran. Kalau tiga ini nggak ada, ya berarti ya mati suri. Nah kalau memang tiga ini ada mencukupi kemajuan tinju, ya pasti berjalan. Karena kalau tidak ada anggaran juga percuma. Nah, anggaran itu sebenarnya kan dari memang maaf aja yang memang siapa yang jadi pertina di sini, ya kan? Nah, mungkin dia bisa kerjasama dengan jaringan-jaringan yang dia punya, mungkin di sini seperti apa kan kita nggak tahu kan. Tapi kalau memang itu bisa dengan sponsor-sponsor yang ada, mungkin itu bisa berjalan. Karena tinju itu butuh dana yang besar. Karena saya aja dulu waktu bertinju itu kita hanya tugas untuk latihan. Pagi latihan, makan, istirahat, latihan, makan setiap hari, nggak bosan-bosannya. Nah, bisa nggak di Maluku seperti itu? Dan saya rasa di Maluku dulu sebelum ada fasilitas pun, waktu masih ada Om Teddy Van Drom, itu kan luar biasa. Dengan tidak ada fasilitas aja mereka bisa. Nah, sekarang ini kenapa nggak bisa? Karena pertama tidak ada perhatian. Yeah. Nah, kalau tidak ada perhatian pemerintah ke atlet, pasti atlet akan keluar cari daerah lain yang memang betul-betul membutuhkan mereka. Dan bukti ya sampai hari ini petinju-petinju yang ada di Maluku ini semua keluar dan jadi juara. Nah, kenapa kita di sini nggak ada? Tapi tetap membawa nama Maluku. Tetap membawa nama Maluku. Nah, itu yang bikin saya ini terpanggil. Nah, saya kenapa punya rencana nanti bulan Agustus saya mau buat satu event tinju untuk memperingati 17 Agustus. Hey. Nah, mudah-mudahan ya kita minta doa berjalan dengan baik. Semua kan. Berjalan dengan lancar. Jadi itu yang saya bilang kan, kalau memang betul-betul mau mencari bibit yang unggul, ya mencarilah bibit unggul di Maluku. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, akhirnya generasi muda yang sampai dengan hari ini mereka bisa keluar dari rel. Mereka mungkin mabuk atau apa kan bisa kan. Tapi kalau mereka ada punya kegiatan ya untuk mungkin latihan tinju atau latihan olahraga apa, ya pasti mereka akan keluar dari yang nggak bagus itu menjadi bagus. Betul. Nah, itulah yang saya bilang, kembali lagi jadi perhatian. Jadi kita sebagai generasi muda, khususnya untuk Maluku itu ya, berikan edukasi yang baik bagi generasi muda yang ada di Maluku, yang terutamanya atlet. Itu mungkin dari saya seperti itu. Iya, jadi kita harus melihat contoh-contoh pendahulu kita nih yang sudah berjuang membawa nama harum Maluku sendiri. Betul. Ini Sobat Ruang Miku penasaran nih, kira-kira prestasi apa saja yang sudah diraih Bung Tobi Patiasina sepanjang berkarir di dunia pertinjuan? Oh iya, kalau saya memang ya sampai di nasional aja, sampai nasional, karena ya saya nggak sampai masuk ke kira-kira jenjang karir yang lebih jauh, karena saya kuliah. Sesudah itu saya kuliah. Karena kalau saya ngambil lagi pertandingan tinju, saya nggak tahu seperti apa. Tapi ya memang itu udah jalan Tuhan. Udah jalan Tuhan bahwa kamu sampai di sini aja. Nah, dan saya bersyukur bahwa dengan adanya tinju, saya dapat melihat mereka ke bawah. Kalau bukan dengan tinju, saya mungkin akan nggak perhatikan mereka. Ya, saya bersyukur sekali bahwa
saya bisa makan, tidur, gabung dengan atlet tinju. Nah, di profesional. Karena, nah saya ngelihat lagi yang ada di profesional ini, sampai dengan hari ini itu masih mati suri. Karena apa? Karena saya mau koreksi lagi nih. Karena BOPI itu udah nggak ada. Itu untuk tinju profesional ya. Kenapa BOPI nggak ada? Itu badan olahraga apa? BOPI itu badan olahraga profesional Indonesia. Nah, dia dialihkan atau diserahkan, dikembalikan lagi ke Menpora. Nah, berarti kan stuck habis. Nah, petinju profesional yang ada nanti, yang ada di di Indonesia. Itu nggak bisa keluar. Mereka keluar pasti pakai bawa nama lain. Nah, itu akhirnya nanti petinju itu nggak dibayar di luar. Nah, kalau nggak bayar di luar, lah terus mau minta pertanggungjawaban ke siapa? Iya. Karena nggak ada badan BOPI itu yang yang menjaga mereka itu. Nah. Oke, baik. Wow. Berarti memang mati suri ya? Mati suri. Kalau kita mau lihat tinju di Maluku. Iya, kalau ya, itu sudah jelas kan saya bilang, kan apalagi dengan BOPI nggak ada. Kalau mati suri, kalau pertindak mungkin masih bisa lah, kalau amatir masih bisa. Jangan sampai ada lagu yang sungguh sayang beta mati rasa. Jangan sampai mati suri terus mati rasa ya Bung ya. Oke, baik Sobat Ruang Miku, Bung kita break lagi nih. Kita akan masuk di segmen berikutnya. Dan tetap stay di podcast Ruang Miku. Kita akan kembali lagi dalam pembahasan yang informatif lainnya.